Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Syara Ayuanggini dengan NIM 199214243 Program Studi Akuntansi S1 Kelas B Universitas Negeri Makassar. Saya akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang terdiri dari standar umum, standar pekerja lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk standar perikatan audit atau SPA. Dengan demikian, SPA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. Sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Profesi auditorsi di Indonesia masih tergolong baru. Pada masa penjajahan Belanda, jumlah perusahaan di Indonesia belum begitu banyak, sehingga auditorsi dengan sendirinya hampir tidak dikenal. Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia pada waktu itu mengikuti model pembukuan seperti yang berlaku di negaranya. Situasi seperti ini berlangsung hingga Indonesia merdeka. Auditorsi mulai dikenal di Indonesia setelah tahun 1950-an. Yaitu ketika semakin banyak perusahaan didirikan dan auditorsi sistem Amerika mulai dikenal, terutama melalui pendidikan di perguruan tinggi. Perkembangan auditorsi di Indonesia terjadi pada tahun 1973, yaitu ketika Ikatan Auditor Indonesia atau IAI menetapkan prinsip-prinsip auditorsi Indonesia atau PAI dan norma pemeriksaan auditor atau NPA. Selain itu, perkembangan yang terjadi dalam dunia perbankan sejak tahun 1988 semakin menuntut dilakukannya auditor atas laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan permohonan kredit ke bank. Pada tahun 1995, lahir Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan suatu perseroan terbatas menyusun laporan keuangan. Dan jika perseroan merupakan perusahaan publik, maka laporan keuangannya wajib diaudit oleh auditor publik. Pada tahun yang sama, Undang-Undang Pasar Modal pun lahir juga. Seiring perkembangan perusahaan di Indonesia, IAI telah banyak melakukan penyempurnaan peraturan yang berlaku di Indonesia, di mana Indonesia saat itu berkiblat pada peraturan yang dibuat oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1994, IAI melakukan penyusunan ulang prinsip auditorsi dan standar audit yang disebut Standar Auditorsi Keuangan atau SAK dan Standar Profesional Auditor Publik atau SPAP. Sejalan itu, Dewan Standar Auditorsi yang dibuat IAI secara terus-menerus menerbitkan Pernyataan Standar Auditorsi Keuangan atau PSAK. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat ratusan tahun yang lalu, fungsi pengauditan di Indonesia memasuki abad yang ke-21 ini masih belum dipahami oleh masyarakat. Banyak kesalahpahaman yang terjadi atas laporan auditor karena fungsi audit tidak dipahami dengan benar. Situasi demikian nampak sekali ketika berbagai kasus terkenal seperti kasus Bank Suma, skandal Bank Bali yang diaudit oleh PricewaterhouseCoopers, dan jumlah kasus lainnya dikomentari berbagai pihak. Kebanyakan komentar tersebut mencerminkan kesalahpahaman masyarakat, tidak saja mengenai makna pendapat auditor atas laporan keuangan yang diperiksanya, tetapi juga mengenai perbedaan antara berbagai jenis audit yang bisa dilakukan seorang auditor. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas 10 standar auditing yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu standar umum. Yang pertama,
auditor harus melakukan pelatihan dan pengurusan. Yang kedua, auditor harus memiliki independensi dalam sikap mentalnya. Yang ketiga, auditor harus melakukan kehati-hatian profesional dalam melaksanakan audit dan membuat laporan. Standar kegiatan lapangan. Yang pertama, kegiatan audit harus cukup terencana. Yang kedua, auditor harus mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai struktur pengendalian internal. Yang ketiga, auditor harus mendapatkan bukti yang cukup kompeten. Standar pelaporan. Yang pertama, auditor harus menyebut dalam laporannya apakah laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima atau tidak. Yang kedua, laporan tersebut harus menjelaskan berbagai kondisi di mana prinsip akuntan yang diterima umum atau tidak diterapkan. Yang ketiga, laporan tersebut harus mengidentifikasi berbagai hal yang memiliki ungkapan informasi yang memadai. Yang keempat, laporan tersebut harus berisi pernyataan, pendapat auditor atas laporan keuangan secara umum. Kode etik auditor. Prinsip etika auditor BPI diharapkan menetapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Integritas auditor internal BPI membangun kepercayaan, dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan di dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan yang wajar dan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, objektivitas. Auditor internal BPI membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sendiri maupun orang lain dalam membuat penilaian. Yang ketiga, kerahasiaan. Auditor internal pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi, diterima atau tidak pengungkapan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali adanya ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya. 4. Kompetensi. Auditor internal pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan pengawasan internal. Yang kelima, akuntabel. Auditor internal pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memilih hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban. Yang keenam, perilaku profesional. Auditor internal pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesional yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan internal atau organisasi.